Maqamu Ibrahim musalla dalam Quran. Maqamu Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim tempat salat. Artinya apa? Salatlah di level Ibrahim. Salatlah di tingkatan Ibrahim. Di tingkatan kesadaran Ibrahim. Di tingkatan spiritual Ibrahim. Di situ salat khusyuk adanya. Makanya kalau kita baca surat Al-An'am dari 74, 75 terus, kapan Nabi Ibrahim mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin." Kapan Nabi Ibrahim mengatakan kalimat itu? Tepat setelah beliau melakukan sebuah proses perjalanan ke dalam, bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Begitu melihat matahari, kita meniti ke dalam diri. Makanya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-17, Allah berfirman, "Mayahdillahu falamud wa mayahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil falan tajidalahu waliya mursidan." Mayahdillahu fahuwal muhtadi, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, pasti akan mendapatkan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk, sampai mati tidak akan bertemu dengan seorang waliyan mursidan. Wali itu teman, mursid itu guru. Teman yang bisa dijadikan guru, yang bisa membimbing kita meniti ke dalam diri, menemukan jawaban atas pertanyaan, siapa diri saya, dari mana saya asal, dan kemana saya akan pulang. Dan pertanyaan itu pertanyaan abadi yang harus kita cari jawabannya sekarang, bukan nanti. Salat itu di dunia, salat itu mengingat Allah. Bagaimana kita bisa mengingat Dia kalau kita belum tahu dan kenal kepada Dia? Itu sebabnya kata liko dalam Quran, liko. Susah cari terjemahnya dalam bahasa Indonesia, kecuali satu dalam bahasa Arab. Liko artinya jumpa. Suka atau tidak suka, kata liko harus diterjemahkan jumpa. Proses perjumpaan dimensinya seperti apa? Saya tidak bisa menjelaskan, karena itu harus dialami langsung oleh yang bersangkutan. Karena spiritualitas tidak bisa diwakilkan. Ada seorang murid bertanya pada guru, "Guru, tolong jelaskan padaku bagaimana engkau berjumpa dengan Tuhan." Apa kata guru yang bijaksana? "Silakan berdiri, nak. Kamu pergi ke toilet. Tolong wakili, saya mau kencing." Apa jawaban murid itu? "Guru, bagaimana mungkin saya bisa mewakili guru kencing? Karena kencing itu urusan sendiri-sendiri. Kencing saja urusan sendiri-sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Hal yang sangat sepele. Bagaimana mungkin pertemuan dengan Tuhan bisa diwakilkan dan dijelaskan? Kamu hanya akan bisa merasakan sendiri saat kamu punya keinginan untuk menjumpainya." Makanya di Quran surat Al-Ankabut, ayat yang ke-5, Allah berfirman, "Man kana yarjuliku Allah fa inna ajalallahu la'at." Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba. Al-Ankabut ayat 5. Boleh nanti dibuka. Man kana yarjuliku Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba. Syaratnya cuma satu, berharap. Tetapi di Quran surat Yunus ayat 7 dan 8 ada ayat yang cerita kebalikannya. Innal ladzina la yarju liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Innal ladzina la yarju liqa'ana, dan orang-orang yang tidak berharap jumpa denganku, kata Allah, wa radu bil hayati dunya, terlalu sibuk ngurusi dunia, wa tama'annu biha, bahkan dunia sudah menenteramkan dia, sudah sampai di zona nyaman dengan dunianya. Wal ladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang itu cenderung melalaikan tanda-tandaku. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, pasti sengsara disebabkan apa yang dia perbuat. Jadi Quran cuma cerita dua, yang berharap pasti, yang tidak berharap juga tidak akan dihukum. Silakan mengambil risiko dari pilihannya. Makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, 46 dan seterusnya, Allah berfirman, "Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan itu amat sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Penjelasan ayat berikutnya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa dia akan jumpa dengan Tuhannya.
Jadi khusyuk itu harus diawali dengan proses perjumpaan. Perjumpaan mengantarkan pada proses pengenalan. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu? Kita hanya bisa mengingat sesuatu yang kita tahu. Makanya kita lihat cerita Nabi Musa mencari Tuhan. Itu diceritakan di banyak surat. Dan yang paling dominan itu di Quran surat Toha. Jadi kalau kita cerita dari surat Toha dari ayat 1, 2, 3 terus sampai pada puncaknya surat Toha ayat yang ke-14. Di situ Allah berfirman, "Innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri." Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Sembahlah aku, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi kita baru dikatakan telah menyembah aku kalau selama sholat yang kita ingat adalah Dia. Apa yang kita ingat ketika sholat? Apa yang kita ingat ketika sholat? Apa yang kita ingat ketika sholat? Bahkan yang tidak ingat ketika tidak sedang sholat, mendadak ingat ketika sholat. Nyari penitik ketika enggak sholat, sulit. Tapi begitu Allahu Akbar, pikiran mulai jalan. Oh, penitik tadi dipinjam tetangga, sudah dikembalikan sama anak yang paling besar, dipinjam sama anak yang paling kecil, sudah disampaikan pada ibu, ibu kemudian taruh di lehermu kena. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, penitik ketemu. Perjalanan pikiran mencari penitik ketika sholat luar biasa. Padahal ketika tidak sholat, luar biasa susahnya. Yang tidak kita ingat ketika tidak dalam sholat, mendadak ingat ketika sholat. Siapa yang disembah? Bukankah kita sedang menyembah penitik? Fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Makanya coba lihat, itu surat Toha ayat 14. Itu surat Toha ayat 14 itu cerita siapa? Jujur. Menyampaikan kejujuran membuat orang menangis lebih baik daripada menyampaikan dusta membuat orang lain tersenyum. Huriyatul fikri wa huriyatul iradah, kata Nabi. Bebaskan pikiranmu, bebaskan kehendakmu, baru kau bisa jujur. Pikiran yang sudah banyak kepentingan, kehendak yang sudah ditumpangi oleh banyak keinginan, pasti tidak jujur. Menyampaikan kejujuran terkadang membuat orang lain menangis, tapi itu lebih baik daripada menyampaikan dusta membuat orang lain tersenyum. Berat memang bicara jujur itu. Pasti akan dihantam oleh orang-orang yang tidak jujur. Jadi kata Allah di dalam Quran surat Toha, kalau kita baca dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 terus sampai ayat 14. Di situ cerita siapa? Itu cerita perjalanan Nabi Musa. Nabi Musa mencari Tuhan. Maka di situ ada kata-kata, sudah sampaikah cerita Musa padamu? Cerita yang mana? Ketika Musa melihat api di lereng gunung. Lalu Musa berkata, tunggulah kalian di sini. Aku melihat api. Aku akan menghampiri api itu. Semoga aku dapat petunjuk dari api itu. Saat Musa mendekati api, kemudian api itu berkata, hai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Jangan takut Musa. Masuklah kamu ke Al-Muqaddas itu. Lepas kedua terompahmu. Itu Quran. Ketika Musa melepaskan kedua terompahnya, melampaui segala dualitas dunia ini, masuk di Al-Muqaddas itu, masuk di Sidrah Al-Muntaha, di puncak kesadaran yang tertinggi. Makanya saya bilang, yang sampai kepada Tuhan bukan tubuh, bukan pikiran, bukan jiwa, tapi kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran jiwa. Bagaimana mungkin jiwa diantarkan pada Tuhan? Oh, jiwa sudah bersama dengan Tuhan? Bagaimana mungkin pikiran diantarkan pada Tuhan? Pikiran sendiri percikan dari kecerdasan Tuhan. Bagaimana mungkin tubuh diantarkan pada Tuhan? Tubuh sendiri bagian dari semesta, bagian dari dirinya Tuhan. Yang akan sampai pada Tuhan adalah kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran jiwa. Makanya belajar agama itu belajar sadar. Banyak yang tidak sadar ketika sedang sholat.
tidak sadar ketika sedang ngaji. Banyak juga yang tidak sadar ketika sedang makan. Makanya banyak orang-orang bijak hanya mengajarkan kesadaran dalam hidup ini. Subhanallah. Makanya Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan bukan di sebuah tempat. Karena Tuhan tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Indah sidratil muntaha, di puncak kesadaran yang tertinggi. Makanya tugas kita apa? Meningkatkan kesadaran demi kesadaran. Makanya cerita Mi'raj itu secara simbolik. Nabi Muhammad di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Idris, Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Masuk Sidrah Al-Muntaha. Begitu kita cerita langit, yang terpikir oleh kita apa? Langit itu ruang kosong yang di sana. No. Langit dalam bahasa spiritual menceritakan lapisan-lapisan kesadaran. Di langit pertama, di kesadaran pertama maksudnya, bertemu Adam. Adam itu apa? Adam itu materi. Makanya manusia belajar semua dari materi. Materi masuk energi, Yahya energi. Masuk energi ketiga, Yusuf. Yusuf itu indah. Masuk langit yang keempat, Idris cerdas. Masuk langit kelima, Harun cinta. Masuk langit keenam, Musa mutakalliman, berdialog dengan Tuhan. Masuk langit ketujuh, kesadaran Ibrahim, baru Sidrah Al-Muntaha. Makanya di Quran dikatakan, sholatlah di makom Ibrahim. Sholatlah di makom Ibrahim. Turun lagi pengetahuan kita. Begitu ada kata sholatlah di makom Ibrahim, malah sholat di pelataran Ka'bah. Ya diinjak-injak orang. Salah pembimbing itu. Maqamu Ibrahim musalla dalam Quran. Maqamu Ibrahim musalla. Jadikan makom Ibrahim tempat sholat. Artinya apa? Sholatlah di level Ibrahim. Sholatlah di tingkatan Ibrahim, di tingkatan kesadaran Ibrahim, di tingkatan spiritual Ibrahim. Di situ sholat khusyuk adanya. Makanya kalau kita baca surat Al-An'am dari 74, 75 terus, kapan Nabi Ibrahim mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Kapan Nabi Ibrahim mengatakan kalimat itu? Tepat setelah beliau melakukan sebuah proses perjalanan ke dalam, bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Begitu melihat matahari, itu yang terucap, Inni wajjahtu. Kalian pada sholat suka baca kalimat itu? Enak aja. Baru boleh baca kalimat itu kalau sudah mengalami pengalaman Ibrahim. Baru maqamu Ibrahim musalla. Makanya kita itu latah, gak ngalamin tapi ngomong. Gak pernah ke Singapura, cerita Singapura, luar biasa. Padahal baru baca buku tentang Singapura. Baru baca kitab sedikit, besok sudah ceramah. Baru baca satu ayat, besok sudah jadi kiai. Makanya agama menjadi rusak oleh siapa? Oleh orang-orang yang mulutnya terbuka, tapi mata kalbunya masih tertutup. Lalu yang diceritakan apa? Yang diceritakan itu adalah zon, persepsi, persangkaan. Kita lihat di dalam Quran begitu jelas Allah berfirman seperti ini. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Saya terjemahkan pelan-pelan. Wa in tuti', dan jika kamu mengikuti, menuruti, tuti' sanes tuti'. Tuti' itu bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu harus benar mengucapkannya. Kalau tuti' nama orang. Tapi ini dibacanya wa in tuti', dan jika kamu menuruti aksaro, kebanyakan manfil ardi, kebanyakan orang di alam semesta ini. Apa katanya? Yudilluka an sabilillah. Niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang di alam semesta ini, mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau gitu ngikutin yang banyak atau yang sedikit? Yang banyak aja menyesatkan, apalagi yang sedikit. Ini Quran, bahasa Quran.
Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di alam semesta ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Lalu ayat berikutnya, iyattabi'una illa dzan. Karena mereka tiada lain hanya mengikuti dzon, persangkaan. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka tidak lain hanya berdusta. Ngomong Allah nggak tahu Allah, ngomong surga nggak tahu surga, ngomong neraka nggak tahu neraka, ngomong akhirat nggak tahu akhirat, semua dikira-kira. Itu namanya ilmu kirata, dikira-kira yang tidak nyata. Itu bahasa Qur'annya dzon. Mohon maaf ya, kan dari dulu kita belajar sesuatu gimana kata kebanyakan orang, betul nggak? Kalau ditanya apa sih iman itu, jawabannya iman kan percaya. Coba kumpulkan 100 orang di riset, ditanya iman itu apa, pasti jawabnya sama, iman itu percaya. Padahal kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu pembenaran oleh kolbu, baru diikrarkan dengan lisan, baru nyata menjadi tindakan. Iman dimulai dengan kolbu. Sekarang tanya lagi, apa itu kolbu? Kata Allah dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Jadi kalau iman yang sebenarnya mulai dari kolbu. Makanya karena kolbu itu baitullah, berarti kita tugas pertama ingin jadi orang yang beriman, meniti ke dalam kolbu. Baitullah itu bahasa Arab, artinya rumah Allah. Setiap rumah ada pintunya, setiap pintu ada kuncinya. Makanya ditugaskan para rasul, ditugaskan para nabi untuk menebarkan kunci, untuk membuka pintu kolbu. Kolbunya ada pada diri setiap orang. Kalau kita sudah tahu kuncinya, maka kita bisa membuka segala loker yang di dalamnya berisi rahasia tentang hidup kita. Dan ketika kita menemukan jawaban atas semua rahasia tentang hidup, tidak ada lagi musibah dalam hidup. Hidup menjadi serangkaian berkah yang luar biasa. Makanya yang datang dalam hidup selalu dua, yang satu berkah, yang satu musibah. Ada orang dapat berkah bahagia, biasa. Ada orang dapat musibah sedih, itu juga biasa. Tapi ada orang yang dapat musibah, dia ubah menjadi berkah, itu yang luar biasa. Pilih mana? Pilih berkah, pilih musibah? Kan yang luar biasa tadi, yang dapat berkah, bahagia, itu biasa. Yang dapat musibah, sedih, itu biasa. Sama biasanya. Yang luar biasa siapa? Yang luar biasa tuh yang dapat musibah diubah menjadi berkah. Pilih mana? Mau jadi orang biasa atau luar biasa? Bingung ya? Bingung nggak? Supaya nggak bingung, jawabannya gini. Yang berkah tingkatkan dengan pemahaman menjadi tambah berkah. Yang musibah ubah menjadi berkah dengan kecerdasan dan pengetahuan. Disitulah perlunya ngaji diri. Ngaji diri itu mahal. Kalau ngaji Quran, ngaji biasa gampang. Tapi ngaji diri ke dalam diri, menemukan hakikat kehidupan, itu yang mahal. Karena pelakunya kita sendiri. Mau jadi orang luar biasa? Yang berkah ubah menjadi tambah berkah. Yang musibah ubah menjadi berkah. Kapan itu terjadi? Seandainya kita sudah bisa menempatkan jiwa dalam diri kita seperti Tuhan menempatkan dirinya di semesta. Kenapa? Tuhan menempatkan dirinya di semesta, melihat setiap peristiwa dengan segala sudut pandang, karena Dia Maha Tahu. Karena Dia Maha Tahu, melihat segala sesuatu dari segala sudut pandang, apa yang terjadi? Begitu segala sesuatu dilihat dari segala sisi, maka Tuhan yang Maha berbicara mengubah diri menjadi Tuhan yang Maha diam. Tuhan yang Maha berbicara dengan pengetahuannya yang luar biasa mengubah diri menjadi Tuhan yang Maha diam. Dalam diam beliau memahami semuanya. Biarkan semua hamba-hambaku berproses dalam ruang dan waktunya masing-masing. Tidak ada hambaku yang salah, tidak ada hambaku yang benar. Semua sedang berproses dalam ruang dan waktunya. Dan pada saatnya hamba-hambaku pasti pulang kepadaku. Tanpa justifikasi, tanpa penilaian. Tuhan menerima semua dengan penuh cinta dan kasih. Sudah begitu kita. Orang lain ngomong salah, langsung reaktif. Orang lain benar pun langsung reaktif disalahkan. Kerja kita cuma menilai benar salah, benar salah. Padahal lagi sholat yang dibaca Maliki Yaumiddin. Hanya Engkau yang berhak menghukum, hanya Engkau yang berhak menilai, hanya Engkau yang berhak menghakimi. Tapi kita sering mencuri haknya Tuhan. Merasa yang paling benar, merasa yang paling hebat, lalu menyatakan orang lain salah. Itulah kebiasaan buruk kita. Belum lembut. Baik, lihat lagi ayat ini.
Menurut ayat ini apa pesannya? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan mereka. Mereka tidak lain hanya berdusta. Banyakkah yang berdusta? Banyakkah yang meyakini sesuatu hanya dengan persepsi dan persangkaan? Tidak mengalami tapi cerita. Tidak mengalami Allah tapi cerita Allah. Banyak? Yang menceritakan Allah banyak, tapi yang berjumpa dan merasakannya sangat sedikit. Saya tunjukkan satu ayat lagi. Itu baru Quran surat Al-An'am. Ya, di ayat yang lain Allah berfirman. Di Quran surat Yunus, ya, ayat yang ke-36. Ada firman Allah yang persis sama seperti itu. Lihat ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattabi'u aktsaruhum illa dzanna. Dan kebanyakan mereka mengikuti sesuatu kecuali dengan persangkaan saja. Inna dzan, sesungguhnya persangkaan, la yugni minal haqqi syai'a, tidak bisa dijadikan ukuran kebenaran. Persangkaan itu adalah pembenaran. Pembenaran cirinya apa? Pembenaran biasanya menimbulkan perdebatan. Sesuatu yang dialami sendiri itu adalah kebenaran. Makanya gunakan pacul supaya kita tidak gundul. Makanya gundul, pacul. Yang gundul, kolbunya nggak ada rasa, kepalanya, pikirannya nggak ada pengetahuan. Gundul, ujungnya apa? Pasti hidupnya gembelengan. Gembelengan tuh nggak karu-karuan. Makanya gundul, pacul, gembelengan. Nyunggi, wakul, gembelengan. Wakul tuh bakul, tempat menyimpan makanan. Makanan itu apa? Lambang dari amanah. Orang yang seperti itu, yang gundul, iman gak ada, ilmu gak ada, pikiran kosong dengan pengetahuan, kolbu kosong dengan pengalaman rasa, saat dititipi amanah, pasti gembelengan. Wakul ngelimpang, bakulnya pasti akan terbalik. Akibatnya jadi berantakan. Dunianya berantakan, akhiratnya berantakan. Hidupnya berantakan. Berasal dari mana hidup yang berantakan? Pikiran yang berantakan. Kenapa? Pikiran menampung pengetahuan. Pengetahuan yang baik akan menghasilkan persepsi yang baik. Persepsi yang baik akan menimbulkan sikap yang baik. Sikap yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Tindakan yang baik pasti akan menimbulkan kebaikan. Itu sebabnya para bijak di masa lalu menyatakan, perenungan harus menghasilkan doa. Doa harus menghasilkan iman. Iman harus menghasilkan cinta. Cinta harus menghasilkan pelayanan. Pelayanan akan berujung kedamaian. Jadi kalau kita menyatakan diri sebagai orang yang beriman, tetapi tidak membuat diri kita damai, tanda belum iman. Kalau diri kita menyatakan orang beriman, tetapi orang di sekitar kita tidak merasa damai, itu tanda kita belum iman. Itu sebabnya tanda orang yang beriman yang diceritakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, hampir tidak ada cerita iman yang diindikatori dengan ritual ibadah. Tidaklah termasuk orang yang beriman jika dia tidur nyenyak, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Iman dicirikan oleh Rasulullah dalam bahasa kepedulian, dalam bahasa pelayanan, dalam bahasa cinta kasih dan perhatian. Tidaklah termasuk orang yang beriman jika dia tidur nyenyak, tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Diekstrapolasi lebih jauh. Tidaklah termasuk orang yang beriman jika anaknya jajan berlebihan, anak tetangganya diam, tidak jajan, tidak pernah ada rasa simpati pada orang lain. Tidak disebut orang yang beriman jika dia parkir di mobil, parkir di jalan, parkirin mobil di jalan, sempit jalannya, dia tidur nyenyak saja, padahal mobilnya menghalangi banyak orang. Dadit aja, klakson bunyi, tidur nyenyak, padahal itu orang terhalang perjalanannya karena apa? Dia parkir mobil di pinggir jalan. Jadi saya setuju kalau ada Pemda yang menyerukan setiap orang beli mobil syaratnya harus punya garasi. Ini menuju iman ini. Karena banyak sekali yang parkir mobil di jalan, tidur nyenyak, padahal menghalangi orang. Itu ekstrapolasi dari hadis tadi, tidak termasuk orang beriman. Tidak termasuk orang yang beriman jika dia lewat, ada ranting, tidak dia singkirkan. Kita malah bikin polisi tidur. Ini polisi tidur ini tanda keraguan-raguan iman sebetulnya. Ranting saja menghalangi, tidak boleh dibiarkan. Polisi tidur, berapa kali ranting, semen, tinggi lagi.
Tertawa kalau lihat orang lain terjatuh karena polisi tidur. Merasa puas ketika orang lain terjatuh karena itu. Subhanallah. Ini soal peradaban. Makanya iman diwujudkan dalam bahasa peradaban. Peradaban diwujudkan dalam bahasa akhlak. Makanya puncaknya agama adalah akhlak. Tahaluk bi akhlakillah. Makanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW diutus ke semesta ini. Awalnya bukan mau mengajarkan sholat, bukan mau mengajarkan haji, bukan mengajarkan saum. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke semesta ini. Satu tujuan, untuk menyempurnakan akhlak. Lalu ada sholat, itu sarana untuk membangun akhlak. Kalau bagus sholatnya. Ada umroh, ada haji, ada zakat, ada saum. Ada berbagai macam ritual ibadah yang diajarkan. Itu bukan tujuan, itu sarana untuk mencapai tujuan. Jadi tujuannya adalah peradaban. Tujuannya adalah akhlak. Jadi jangan ngitung rakaat sholat. Karena kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi sebuah mekanisme dikatakan berbuat baik kalau cara kita melakukannya seperti Allah melakukannya kepada kita. Allah melakukan tindakan cinta dan kasihnya kepada kita tanpa keinginan, tanpa muatan. Beda dengan kita. Melakukan ibadah saja kepada Allah, baru tahajud 2-3 rakaat saja sudah banyak permintaannya kepada Allah. Pada kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu sebabnya ada 4 jenis motivasi. Yang pertama motivasi reward. Yang kedua motivasi punishment. Yang ketiga motivasi kebutuhan. Yang keempat motivasi cinta. Reward apa artinya? Melakukan sesuatu karena ingin dapat hadiah. Itu pernah dilakukan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Allah Tuhanku, kalau aku ibadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, berikan surga itu kepada yang lain. Bebas dari motivasi hadiah. Yang kedua motivasi ancaman, punishment. Ini motivasi yang paling rendah. Melakukan sesuatu, mau melakukan sesuatu karena ada ancaman, takut neraka. Ini dilakukan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Tuhan, Allah, seandainya aku ibadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu, bengkakkan tubuhku, biar yang lain tidak usah masuk di nerakamu, cukup aku saja. Karena beliau sudah bebas dari motivasi ancaman. Motivasi hadiah, motivasi ancaman, ini jenis motivasi yang paling rendah. Yang kemudian dalam bahasa agama dibungkus dengan kata wajib. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Itu wajib. Jadi kalau kalian ibadah karena kewajiban, itu masih motivasi yang paling rendah itu. Kenapa sholat? Sholat kan kewajiban, Pak. Kalau jawaban itu masih dilakukan, itu motivasi yang paling rendah. Benar, benar, tetapi masih rendah. Itu kesadaran yang paling rendah. Naik